Baru saja Iran mengakhiri pertempuran sengit. Mereka langsung mengamankan kontrak pembelian jet tempur siluman tercanggih dari Cina. Pesawat yang bahkan membuat musuh gentar sebelum lepas landas. Dan seolah itu belum cukup, pasukan keamanan Iran berhasil menangkap ratusan agen Mossad di wilayahnya sendiri, mematahkan intrik intelijen yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang. Sementara negara lain mungkin sudah ambruk di bawah tekanan serangan Israel. Iran justru bangkit bak pahlawan yang disuntik adrenalin, siap melakukan balas dendam strategis yang tak akan pernah diprediksi Barat. Di balik sorotan media, mereka menyusun rencana rahasia. Fasilitas nuklir dipersiapkan dalam keheningan, drone otonom melayang di cakrawala, dan skuadron jet-jet tempur Stealth mendarat diam-diam di pangkalan terpencil. Dokumen-dokumen rahasia kini ditebarkan ke koridor militer tertutup, memetakan gerakan perang besar berikutnya. Apa motivasi sesungguhnya? Bagaimana Iran memanfaatkan gencatan senjata untuk memperkuat posisi, sambil menyiapkan loncatan mengejutkan ke medan konflik? Ini bukan sekedar gencatan senjata setengah hati, melainkan kemenangan psikologis dan strategis yang benar-benar mengejutkan Barat. Selama 12 hari berturut-turut, langit Timur Tengah dihujani hujan rudal mematikan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, tembok pertahanan Israel terlihat rapuh. Israel benar-benar terpukul, rudal balistik itu merobohkan banyak gedung, ungkap Donald Trump dalam wawancara mengejutkan. Pernyataan yang mengguncang opini publik bukan karena simpati mendadak, melainkan kejujuran langka dari mantan Presiden AS yang selama ini dikenal pro-Israel. Menurut laporan Wall Street Journal, Israel secara diam-diam meminta Arab Saudi dan Qatar menjadi penengah. Mereka mendesak agar serangan militer terhadap Iran dihentikan secepatnya. Takut konflik ini berubah menjadi perang berkepanjangan yang tak bisa mereka menangkan. Ironisnya, salah satu syarat utama Iran untuk mereda adalah pencabutan sebagian sanksi minyak, dan Amerika Serikat setuju meski secara tertutup. Eropa murka hanya beberapa jam sebelum gelombang rudal meluncur. Mereka masih sibuk berdiplomasi, kini mereka merasa dipermainkan oleh Washington. Sementara itu, Israel bersikap kontradiktif. Mereka ingin kembali ke meja negosiasi nuklir, namun mengancam akan membalas jika program pengayaan Iran aktif kembali. Di Teheran, suasana berubah menjadi lautan euforia. Rakyat turun ke jalan dengan sorak-sorai dan mengibarkan bendera, merayakan strategi kepemimpinan spiritual mereka. Sementara itu, Tel Aviv terbungkuk dalam kecemasan. Sunyi tanpa sorak-sorai, hanya sisa kepedihan dan keraguan yang menggantung di udara. Kedamaian palsu yang dibawa gencatan senjata sejatinya bukan kemenangan, melainkan jeda paksa akibat kelelahan berkepanjangan. Tercekik krisis anggaran, tekanan publik memuncak, dan kekacauan politik internal memaksa Tel Aviv menarik rem darurat. Namun, jeda ini jauh dari menyerah. Dalam 7 hari setelah perdamaian, rapuh itu lebih dari 821 ton persenjataan dan perlengkapan tempur mendarat di pelabuhan-pelabuhan Israel, diangkut oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Mesin perang Zionis kembali berdengung dengan amunisi terbaru, bukan kebetulan belaka. AS bahkan menyetujui paket senjata senilai $500 juta, termasuk lebih dari 7.000 kit panduan presisi untuk bom 2.000 dan 500 pon, bom yang dulu membanjiri Gaza dan Suriah. Kesepakatan ini ditekan bertepatan dengan kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih, menambah ironi di tengah jeda operasi militer. Lantas, mengapa Israel rela berhenti sambil terus menimbun persenjataan? Bukan soal moral atau diplomasi, melainkan krisis vital yang hampir membuat mesin perang berhenti total. Menurut analis Mena Anlis, ekonomi Israel nyaris terperosok. Mobilisasi masif melemahkan investasi, sementara pergolakan politik memuncak. Tapi saat aliran senjata kembali deras, Israel tak ragu menarik napas sejenak untuk merakit ulang kekuatan. Jeda itu adalah persiapan sebelum badai berikutnya. Resiko eskalasi sangat tinggi, dan gelombang serangan selanjutnya bisa melebihi semua yang pernah kita saksikan. Iran tak terdiam dalam keheningan pasca gencatan senjata, justru sebaliknya. Teheran tancap gas dengan 3 strategi kunci yang akan mengubah peta kekuatan regional. Pertama, Angkatan Udara Iran mendapat suntikan kekuatan dahsyat lewat kesepakatan jet tempur Chengdu J-10C dari Tiongkok. Lebih dari 40 unit generasi 4+ ini segera mendarat di pangkalan Teheran. Lengkap dengan radar AESA mutakhir, sistem elektronik canggih, dan rudal PL-15 berjangka 200 hingga 300 km. Menjejak performa F-16 dan F-15 Israel, bahkan menyamai keunggulan lawan.
Kedua, benteng pertahanan udara diperkuat oleh Bavar 373, sistem lokal yang mendekati kemampuan S-400 Rusia. Beberapa baterai sudah menancap di titik-titik vital seperti reaktor nuklir dan pusat industri militer, menutup setiap celah udara. Ketiga, kemitraan militer Iran-Cina merangkum berbagai platform, rudal anti kapal presisi tinggi, drone tempur mutakhir, dan kapal serang cepat. Sementara drone Shahed dan Mohajer versi terbaru mengintegrasikan teknologi Tiongkok, siap mengintai lawan dari angkasa. Di darat operasi kontra intelijen, Rising Lion menangkap lebih dari 700 agen Mossad dalam 12 hari. Menghancurkan jaringan spionase, sabotase ekonomi, dan infiltrasi digital melalui aplikasi barat. Langkah ini menegaskan Iran bukan lagi pihak yang pasif, melainkan lawan yang terukur, terorganisir, dan siap memainkan setiap bidak di papan geopolitik. Sebagai jawaban tegas, Iran memutus seluruh ketergantungan pada infrastruktur barat, WhatsApp, Google Maps, GPS, dan jaringan komunikasi Amerika lainnya kini diabaikan. Gantinya, Teheran secara resmi mengaktifkan Beidou, sistem satelit navigasi Tiongkok. Langkah ini bukan sekedar simbol, dengan Beidou operasi militer dan logistik Iran bisa dijalankan dengan akurasi luar biasa dan kebal terhadap gangguan asing. Fitur pesan singkat via satelit yang disematkan Beidou pun menjadi andalan di medan perang yang infrastruktur komunikasinya hancur. Setelah serangan drone AS ke fasilitas nuklir Fordow gagal meredam program pengayaan, Iran langsung menangguhkan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional, menegaskan otoritas penuh atas program nuklirnya. Kini Teheran mempercepat produksi uranium hingga kemurnian 60%. Hanya selangkah teknis lagi menuju ambang senjata nuklir. Pejabat Iran menyebutnya hak kedaulatan nasional yang sah setelah wilayah mereka diserang. Di balik layar, laporan intelijen mengungkap dukungan teknis dan pendanaan dari Rusia serta Tiongkok, baik langsung maupun melalui jaringan industri sipil militer. Iran juga kian meluaskan pangkalan bawah tanah, membangun terowongan dan bunker yang mempersulit serangan udara di masa depan. Kini langkah strategis ini menegaskan pergeseran aliansi teknologi dari barat ke timur dan menandai babak baru dalam pergulatan kekuatan global. Tak cukup hanya memperkuat pertahanan di dalam negeri dan medan tempur konvensional. Iran kini menatap skala global, siap mengundang badai geopolitik yang bisa menyeret kekuatan besar ke dalam pusaran konflik. Peringatan Teheran bukan lagi retorika kosong. Menteri Luar Negeri Iran menegaskan keras kepada mediator regional. Kami bukan Lebanon, setiap pelanggaran gencatan senjata akan kami balas dengan respon menyeluruh dan tak terduga. Ini bukan sekedar soal membela diri, ini ultimatum strategis yang menyiratkan potensi eskalasi melibatkan aktor regional hingga kekuatan dunia. Di balik ancaman itu, Iran menyiapkan arsenal tercanggih yang jauh melampaui perang sebelumnya. Rudal hipersonik Fatah 1 dan Fatah 2 jadi senjata pamungkas, melaju hingga Mach 13 dan mampu bermanuver di tebalnya atmosfer. Kecepatan dan kelincahan yang mustahil dihentikan oleh sistem pertahanan seperti Iron Dome atau Arrow 3. Lebih menakutkan lagi, varian terbaru Horamsar 4 kini dipersenjatai hulu ledak multi-target dan navigasi anti-jamming via satelit Beidou. Dirancang untuk menembus lapisan pertahanan terketat dan meluncur menghantam fasilitas vital, termasuk pangkalan militer AS di Teluk Persia. Dengan kombinasi teknologi mutakhir dan janji respon total, Iran menegaskan bahwa guncangan berikutnya takkan terbatas di satu kawasan. Dunia kini harus berjaga. Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan misi langsung, mereka juga mengerahkan jaringan proksi yang menyebar di titik-titik krusial. Di Yaman, Houthi semakin menancapkan kuku, menarget kapal dagang Israel di Laut Merah dengan presisi mematikan. Di Lebanon, Hizbullah kini menguasai lebih dari 150.000 roket. Sebagian besar siap diarahkan ke jantung industri dan infrastruktur Israel. Di Irak, milisi Syiah bersenjata tanpa ragu menyatakan kesiapan menyerang instalasi AS, begitu diinstruksikan. Lebih menakutkan lagi datang dari timur. Seorang tokoh Partai Komunis Tiongkok menegaskan dalam forum strategis, jika negara-negara memilih berdiri bersama Israel di medan perang berikutnya, jangan pernah remehkan potensi blok besar berpadu mendukung Iran. Deklarasi ini membuka bab gelap baru, konfrontasi bisa meledak menjadi konflik blok global. Poros Iran, Cina, Rusia tidak lagi sekedar diplomasi. Kini mereka bersiap dalam arsitektur militer maut. Ketika semua kekuatan itu berpadu, Israel dan AS menghadapi ancaman perang skala epik. Belum pernah mereka rasakan sejak Perang Dunia II. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Iran akan menyerang, melainkan siapa yang akan berdiri di balik mereka saat itu terjadi.